Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Selamat datang di channelnya Mekanik KW. Di sini kita bakalan bongkar semua kecurangan, keculasan, semua oknum showroom, oknum apa semuanya kita bakalan bongkar di sini. Jadi baru-baru ini ada oknum yang menjual mobil bekas taksi. Ini ada mobil bekas taksi. Saya sudah bahas ini dari tahun lalu sebetulnya di TikTok dan Instagram. Kebetulan YouTube ini baru saya upload hari ini. Jadi saya sudah bahas di beberapa bulan lalu itu, saya udah bahas tahun lalu tepatnya. Saya masih ingat. Saya bahas di sana bahwasanya hati-hati dalam memilih mobil, hati-hati dalam memilih tempat memilih mobil bekas taksi. Usahakan kalian pilih penjual yang bertanggung jawab, pokoknya yang punya komit lah. Jadi korbannya sudah banyak. Sudah ratusan, bukan puluhan lagi, tapi sudah ratusan orang yang tertipu oleh dia. Modusnya adalah kalian wajib store dulu panjar, karena barangnya ini PO, mobilnya ini PO. Memang harganya murah. Dia kan mulai jualnya itu di bawah 40 juta, di bawah 40 jutaan sampai 100 juta yang sudah full modif. Biasanya bahasa promosinya seperti ini: ini mobil bekas taksi, sudah kita turunkan mesin, sudah kita cuci mesinnya semua, sudah kita bersihkan, terima ready. Nanti mobil kita salon full luar dalam, kita pasangin bumper, sama kita pasangin pelak baru. Nah, pelak ini yang nggak tahan. Karena bahasa promosi dia pasti kayak gitu. Saya sudah wanti-wanti dari tahun kemarin, saya jelasin lagi. Hati-hati dengan modus seperti ini, karena sudah banyak pengaduan juga di TikTok saya. Kalau yang belum tahu TikTok saya itu Mekanik KW, Instagramnya sama Mekanik KW juga, yang membahas tentang kecurangan, keculasan, oknum-oknum showroom. Pokoknya kita bongkar di sana semua. Jadi sudah saya bahas di tahun lalu itu, karena korban sudah banyak. Dan metode penipuannya itu ya seperti itu. Dia minta panjar dulu, dia minta DP, tanda jadi, baru mobil nanti dicariin. Nah, setelah DP masuk, panjar masuk, ternyata mobil nggak juga dikirim-kirim. Ada yang sudah datang mobilnya, tapi surat sampai setahun 2 tahun nggak selesai-selesai. Nah, ini yang jadi bahan pertimbangan saya, kenapa saya harus ngangkat konten itu kemarin. Yang kedua, kenapa alasan saya ngangkat konten tersebut? Karena saya ingin gini, penjual mobil bekas taksi itu bukan cuma dia sendiri, banyak yang lain. Jadi saya takut yang jual mobil bekas taksi yang jujur ini malah jadi justru kena imbasnya si oknum ini. Karena udah terlalu meresahkan lah. Terus ada juga sebagian korban, dia konsultasi sama saya by DM. Terus saya bilang coba minta pengembalian dana dari si tersangka ini. Saya bilang kan, sudah bang, sudah kami ajukan, kami minta pengembalian dana aja kalau memang mobilnya nggak ada. Tapi alasan dia bahwasanya rekeningnya itu terblokir. Pasti alasannya itu klasik, rekeningnya keblokir. Namun setelah dicek, ada memang, dia kan gini, kita jangan berpikir di luar sana tuh orang di bawah kita, pasti ada yang di atas kita. Di atas langit pasti ada langit. Jadi kebetulan salah satu korbannya itu ada yang agak bertaji sedikit, ada yang agak berpangkat sedikit. Jadi diselidiki lah, benar nggak keterangan dia ini bahwasanya rekening dia diblokir. Dan kebetulan di keluarga dia ada yang kerja di bank terkait gitu ya. Setelah dicek mutasi rekeningnya itu semua, dalam sehari itu ada transaksi puluhan juta setiap hari. Dan setiap hari transaksi puluhan juta itu langsung kosong, ditinggalkan 100 atau 200 ribu aja di dalam rekening tersebut gitu. Jadi apanya, jadi alasan dia bahwasanya setiap ada orang minta pengembalian dana, bahasa dia pasti rekening dia terblokir. Saya sudah wanti-wanti kok dari tahun lalu. Saya sudah bilang hati-hati sama orang ini. Kalian pasti paham lah yang saya sebut ini siapa. Orang dia jual mobil, bahasa dia sudah ribuan unit kok. Pokoknya setiap ngelihat iklan dia, saya langsung mau berapa orang lagi yang mau dijadikan korban gitu. Bicara dalam hati gitu ya. Karena sempat beberapa waktu lalu pas saya saat bikin video VT tersebut di TikTok saya singgung dia, dan alhamdulillahnya dia nge-stitch video saya. Dia stitch video saya di TikTok,
Kemudian dia bilang bahwasanya saya bodoh, saya goblok. Mungkin karena bahasa kayak gitu video dia langsung kena take down. Tapi saya berpikir gini, kasihan gitu orang-orang yang sudah kena, orang-orang yang sudah terjebak. Saya banyak konsultasi sama orang juga. Akhirnya sekarang mereka semua jadi DPO. Mulai dari si marketing, saya nggak tahu dia pemilik atau marketing, tapi saya yakin dia itu bukan pemilik. Yang orang biasa mengiklankan ini di video itu dia bukan pemilik. Saya yakin kalau dia memang pemilik dari si gimana ya saya bilangnya, showroom penjual mobil bekas taksi itu, gaya dia nggak seperti itu, nggak pakai sendal jepit, celana digulung-gulung. Bukan kita underestimate sama orang ya, tapi kita bisa lah membedakan mana orang yang benar itu owner atau hanya tumbal. Saya rasa dia hanya tumbal. Pemilik aslinya pasti ada. Karena gitu juga laporan dari orang-orang yang konsultasi sama saya di TikTok setelah jadi korban dia. Mereka itu bilang bahwasanya si beliau ini bukan si pemilik aslinya. Dia ini hanya tumbal proyek. Tapi malah sekarang dia yang jadikan DPO, dia dicari-cari di mana-mana sekarang. Polisi sudah datang ke sana, sudah ada garis polisi juga. Ya semua jadi DPO akhirnya kan. Mulai dari mekaniknya. Mungkin kalau anak-anak magangnya mungkin dibalikin ke asalnya. Tapi kalau kayak mekanik, kayak dia ini marketingnya ya pasti jadi DPO lah, pasti dicari orang lah. Akhirnya bisa, ya mungkin mereka ini hanya minta pertanggungjawaban aja sebetulnya. Kenapa gitu tega gitu kan nipu orang-orang. Kadang berharap dia punya duit sedikit duit, dia pengen punya mobil gitu. Karena gini ya, kita sekarang tahu bahwasanya mobil ini bukan ajang untuk kemewahan loh sekarang. Ini udah termasuk kebutuhan. Karena anak 1, 2, 3 kadang payah dibawa pakai motor gitu, masih kecil-kecil, kasihan, kena panas, kena hujan. Makanya orang tua tuh rela kadang minjam sana sini untuk cari mobil murah-murah, yang penting anak nggak kepanasan, nggak kehujanan. Tapi masih ada gitu yang tega gitu kan, nipu orang dengan ngambil duit di awal, kemudian masalah nggak selesai sampai sekarang. Maka dari itulah kenapa kemarin itu saya sempat viral kan, ada beberapa video saya di TikTok. Kalau kalian masih penasaran, kalian tinggal cek aja TikToknya WKNKW. 5 video kalau nggak salah saya bikin itu di TikTok 5 video. Dan alhamdulillahnya semuanya itu FYP. Jadi memang langsung sampai ke dia. Jadi memang bersih tegang lah. Kemarin kami sempat bersih tegang, tapi saya nggak terlalu ambil pusing karena ya jujur aja bukan ajang untuk gimana ya, menunjukkan taring atau taji lah. Karena selagi saya bisa edukasi teman-teman bahwasanya apa yang dia lakukan itu salah, jangan sampai yang lain terjebak, itu udah, saya rasa itu udah cukup untuk menyampaikan bahwasanya dia itu penipu gitu kan. Oke ya, saya rasa sedikit aja sih pembahasan tentang penipuan mobil X taksi ini. Jadi mudah-mudahan lah yang belum kena alhamdulillah, berarti kalian masih dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Tapi kalau yang udah kena, saya harap ini jadi bahan pembelajaran dan penambah amal kalian di dunia. Mudah-mudahan ujian kayak gini nih masih ya mengangkat derajat kalian lah. Nanti dilebihkan lagi sama Allah rezekinya untuk kedepan harinya. Oke ya, terima kasih yang sudah tonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar channel ini lebih berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Thank you.